Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, jangan lupa hari ini adalah Persib Day. Ada laga lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-29 antara tuan rumah Persib Bandung menghadapi tamunya Bali United. Dan ini juga menjadi satu pertandingan yang menentukan teman-teman, yang kalau kita berbicara klasmen sudah tidak aman nih Persib Bandung di posisi pertama, walaupun sementara masih ada di pucuk, tapi sangat tidak aman jika pertandingan nanti malam Persib meraih hasil draw atau sampai kalah gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, ini yang mana kalau dari Bojan Hodak sendiri menyikapi pertandingan nanti malam, dia mengatakan bahwa ini pertandingan yang berat untuk Persib Bandung, yang mana dari 5 pertandingan kita juga hanya bisa memenangkan 1 kali, artinya 4 kali ini ada kalah dan ada draw gitu ya. Nah, memang kalau menghadapi Bali ini ada sedikit kesan tertentu lah yang mana tim pelatih sebelum menghadapi Borneo saja mengatakan ada 2 tim yang berpotensi menghambat Persib Bandung. Yang pertama Borneo FC, dan sudah terjadi, kita bermain draw gitu di Samarinda kemarin. Lalu juga ini Igor Tolik yang terus-terusan mengatakan Bali United berbahaya, Bali United berbahaya. Nah, ini juga Bali United yang akan kita hadapi nanti malam berpotensi menyulitkan Persib Bandung juga teman-teman. Jangan dilihat dari tabel klasmen sementara, yang mana ya sekarang Bali juga di luar 5 besar gitu ya, di posisi 9 kalau nggak salah. Nah, ini memang kalau tim pelatih dibilang berat, ya memang berat gitu ya, bukan hanya dari segi klasmen saja, tapi dari permainan pun kemungkinan ya Teko ini punya sedikit jurus ampuh meredam tim asuhan Bojan Hodak, yaitu Persib Bandung. Nah, tapi kalau untuk Bojan Hodak akan setidaknya 100% sudah siap menghadapi Bali United, termasuk drama-drama yang ada di dalamnya katanya. Jadi menurut Bojan Hodak, ya ini biasanya suka ada sedikit drama gitu ya menghadapi Bali United, dan itu disikapinya ya biasalah katanya di dalam sepak bola. Kalau di atas lapangan ya oke gitu, tapi ya jangan sampai dibawa ke luar lapangan teman-teman. Jadi di putaran pertama kemarin ketika kita bertandang ke Bali gitu ya, ke Iwayan Dipta, itu kan salah seorang pemain Bali United melaporkan bobotoh gitu ya, yang mana katanya ada rasisme dan lain sebagainya. Nah, ini juga mudah-mudahan tidak ada aksi susulan, atau ya dari teman-teman Boboto juga bisa setidaknya meredam, karena kita tahu sendiri Bali United punya segudang drama gitu. Jadi jangan terpancing baik dari Boboto maupun pemain. Kalau pemain dan juga ya staf pelatih ini sudah memang di briefing, sudah memang tahu gitu ya harus melakukan apa, skema permainan juga sudah dibentuk, jadi tinggal diterapkan saja, diaplikasikan nanti malam teman-teman. Nah, ini juga untuk pelatih Bali United tidak kalah garang untuk menyatakan pendapatnya, atau ketika konferensi pers mengatakan ya sebetulnya Persib juga belum pantas katanya ya mengalahkan Bali United, karena kalau dilihat dari segi permainan kita juga sebetulnya tidak buruk, walaupun yang disesali pemain adalah kenapa kita tidak masuk 4 besar katanya. Sekarang kan tercecer di 10 besar gitu. Jadi ya ada di papan tengah ini bukan tempatnya kami, kata Teko begitu. Nah, makanya bagaimana caranya mengalahkan Persib Bandung biar setidaknya menunjukkan walaupun tidak akan juara gitu ya Bali United, setidaknya bisa mengalahkan pemuncak klasmen, dan nanti juga pertandingan dijanjikan akan seru, kata Teko teman-teman gitu ya. Jadi ya ini memang salah satu partai yang kita nilai berat gitu ya, walaupun jangan melihat sekali lagi di tabel klasmen, tapi melihatnya
beberapa musim ke belakang dan juga dari segi permainan secara kolektif. Nah, ini ya kita doakan saja hasil yang terbaik, dan juga 3 poin penting teman-teman, karena Dewa United tadi malam juga menang gitu ya. Bahkan ya semakin seru lah ini, kita bisa bilang memang dari Perry Paulus kemarin mengatakan akan membuat Liga 1 seru sampai dengan akhir kompetisi. Ternyata terbukti gitu ya, banyak hal yang kita tidak sadar gitu. Bahkan di pekan kemarin ke pekan ke-28 semua tim di 4 besar itu bermain draw semuanya. Nah, sekarang pekan ke-29 Dewa United kemarin menang di laga kandang menghadapi PSS Sleman. Nah, sekarang Persib mudah-mudahan menang juga, karena kalau sampai kalah atau draw ini ya alarm bahaya lah, karena hanya beda 2 pertandingan saja gitu ya, beda 5 poin. Jadi sekarang kan hanya beda 5 poin Persib dan juga Dewa United. Jadi ya kalau memang Persib draw apalagi kalah nanti malam, ini sangat bahaya sekali. Minimal ada kalem itu beda 3 pertandingan lah, atau ya beda 9 poin. Tapi ini bedanya 5 poin, beda 2 pertandingan. Jadi apapun bisa terjadi teman-teman. Mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik saja gitu ya. Dan kita bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh yang sambil menunggu laga nanti malam gitu. Baik, yang pertama, Kang, saya baru pertama nonton laga Persib menghadapi Bali. Kalau penukaran tiket yang timur di mana? Oh, ini kayaknya iya, kalau untuk yang teman-teman baru, yang baru kemarin juga kalau nggak salah ada yang nanya, sudah saya balas kalau nggak salah gitu ya. Mudah-mudahan terbaca untuk pesannya. Jadi yang baru sudah diverifikasi, sudah ya baru download Persib app, sudah mendapatkan verifikasi. Cara beli tiketnya gimana sudah saya jelaskan. Namun kalau untuk penukarannya memang ada 2 tempat atau ada 2 lokasi gitu ya. Untuk yang tiket tribun, maksudnya tiket yang tribun biasa timur, selatan, dan juga utara, itu ada di Denja Saang dan dibuka mulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 18.30 atau setengah 7 malam teman-teman. Lalu kalau untuk yang VIP, semua tribun VIP termasuk kemarin VIP Lounge yang 300.000 itu ditukarkannya di Sumaba atau Sumarekon Bandung. Ya, Sumarekon Bandung di courtyardnya lah. Jadi nanti ada penunjuk arahnya ketika teman-teman melewati Mall Sumarekon. Nah, di situ nggak jauh di belakangnya gitu ya teman-teman. Nah, ini semua VIP ya, namanya juga VIP, jadi agak sedikit dibedakan gitulah. Jadi kalau yang pemegang semua tiket VIP maupun VIP Lounge kemarin ya tempatnya di Sumarekon. Kalau yang untuk timur, selatan, dan juga utara itu di Denja Saang. Kalau untuk yang di Sumarekon mulai bukanya jam 10 pagi teman-teman. Jadi jam 10 untuk Sumarekon, jam 8 itu di Denja Saang gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, Kang, kapan training ground Persib selesai? Waduh, dibangun juga belum, tacan dimulai teman-teman. Jadi kalau dimulainya insya Allah katanya minggu depan gitu ya, minggu depan mulai dibangun, mulai apalah, setidaknya diberesan gitu ya lokasinya. Jadi rencananya 3 bulan Juli akhir sudah selesai, dan Agustus ketika ketika liga dimulai itu sudah selesai semua training ground dan lain sebagainya. Tapi kalaupun ini kan ditujukannya untuk latihan Persib Bandung gitu ya. Jadi ya latihan Persib Bandung masih di Stadion GBLA hingga akhir musim ini karena sudah mepet. Namun kalau untuk pramusim nanti ya GBLA betul-betul akan ditutup karena akan perawatan rumput. Jadi nanti GBLA akan dikhususkan untuk pertandingan Liga 1 saja dan official training tim tamu maupun Persib Bandung gitu ya. Tapi kalau untuk latihan nantinya hanya akan menggunakan lapangan pendamping atau ya di training ground tersebut gitu. Jadi training ground mulai dibangun minggu depan dan ditarget 3 bulan teman-teman. Tapi ada catatan juga di sini, ternyata kalau memang belum atau sedikit melebar waktunya dari bulan Juli gitu ya, Persib Bandung akan menyewa kembali Stadion Arca Mandi gitu untuk melakukan latihan di sana. Setidaknya yang rada
enakin lah latihannya gitu ya teman-teman. Itu jawabannya. Jadi kalau direncanakan selesai kapan 3 bulan, tapi kalau memang agak sedikit mundur-mundur ya sampai Agustus mungkin ya. Mudah-mudahan tidak ada pengunduran jadwal dan semuanya sesuai jadwal. Bulan Juli kita sudah punya training ground yang baru teman-teman. Ya tinggal tergantung itu cairnya kapan, tapi kayaknya kalau minggu depan sudah dibangun atau akan dicicil dibangun, berarti dana dari World Bank ini sudah cair teman-teman gitu ya. Baik, pertanyaan yang ketiga, Rezaldi tiasa main deui iraha. Bule gitu ya. Kalau bule masih belum yakin teman-teman, kita juga masih terus update, tapi ya kemarin kalau kita ikut salah satu ya teman-teman di sana lah yang mengatakan sepertinya sampai dengan akhir musim ini memang masih diragukan tampil. Jadi kalaupun tampil sepertinya akan musim depan. Tapi kalau untuk Febri dan juga untuk Dimas Derajat sudah bisa tampil di musim ini gitu ya. Mungkin menghadapi PSS atau di laga selanjutnya Febri sudah bermain dan juga dengan Dimas Derajat gitu ya. DDS juga sudah bisa berlatih secara ringan. Tapi kalau Rezaldi sepertinya akan sedikit lebih lama untuk menepinya gitu ya, walaupun sekarang sudah kembali dengan tim Persib, tapi ya itu karena memang punten-punten ya agak dipaksa, kalau tidak mungkin ya gitulah teman-teman, biar tahu juga. Jadi mengejar target juara ini seluruh skuad Persib Bandung harus dikumpulkan demi menyemangati semua teman-temannya gitu. Jadi ya kalaupun ingin penyembuhan semuanya dilakukan di Bandung saja, tidak misah-misah lagi gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Mudah-mudahan kita doakan 3 poin yang sangat berarti partai final menghadapi Bali United ini menjadikan Persib Bandung harus ekstra waspada, karena Teko sendiri pelatih Bali United sudah menyatakan bahwa ya Persib Bandung tidak pantas menang katanya menghadapi Bali United dengan keadaan yang saat ini gitu teman-teman. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.